materi mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kepolisian di Jambi dalam perspektif hukum pidana. Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Anissa Friti Angelia, Valen Margareta, Isan Rahmat Hakiki, Cahaya Joanggola, Syifa Ayu Anggraini, Aprilia Trihandayani, dan Patricia Yuristi. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan ringkasan posisi kasus yang kami angkat. Yang pertama, perkara ini bermula pada November 2025 di Kota Jambi ketika seorang remaja perempuan berusia 18 tahun berinisial C atau CA diduga menjadi korban kekerasan seksual secara bersama-sama oleh 4 pelaku yang terdiri dari 2 anggota polisi aktif dan 2 warga sipil. Awalnya korban diajak oleh salah satu pelaku, kemudian dibawa ke beberapa lokasi sebelum menuju TKP utama di kawasan Kebun Kopi, Kota Jambi. Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami pemerkosaan secara bergiliran. Setelah itu, korban kembali dipindahkan ke lokasi kedua di kawasan Arizona, Kota Jambi, dan diduga kembali mengalami kekerasan seksual. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat kepolisian pada 24 April 2026. Polda Jambi melakukan rekonstruksi di 3 TKP dengan memperagakan 41 adegan untuk memperjelas rangkaian kejadian. Dalam perkembangan kasus, 2 oknum polisi dijatuhi sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan 3 polisi lainnya dikenai sanksi etik karena diduga mengetahui atau membiarkan kejadian tersebut berlangsung. Berdasarkan fakta tersebut, perkara ini merupakan dugaan tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama yang dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan penguasaan terhadap korban. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas latar belakang. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, martabat dan integritas korban serta menimbulkan dampak luas sehingga dikategorikan sebagai extraordinary crime. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama akibat relasi kuasa. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku adalah anggota kepolisian, seperti dalam kasus di Jambi yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga menimbulkan isu penyertaan serta pertanggungjawaban pidana dan etik, dan menuntut penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan. Adapun metode yang kami ambil yaitu penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS serta peraturan terkait kode etik Polri. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis kasus pemerkosaan oleh oknum anggota kepolisian di Jambi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji konstruksi hukum, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi etik terhadap pelaku. Baik, akan dilanjutkan oleh Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa. Baik, selanjutnya itu pemenuhan unsur delik pemerkosaan dalam pasal 473 KUHP nasional dan dikaitkan dengan fakta kasus. Dalam kasus ini, perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat 1 KUHP nasional, yaitu meliputi unsur setiap orang, kekerasan atau ancaman kekerasan termasuk dalam relasi kuasa, kemudian memaksa persetubuhan tanpa persetujuan korban. Dalam kasus ini, pelaku merupakan anggota kepolisian aktif yang menggunakan posisi dan kewenangannya, sehingga menciptakan tekanan psikologis dan kondisi tidak berdaya bagi korban. Tindakan yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan adanya penyertaan atau medeklager berdasarkan pasal 20 KUHP nasional, sekaligus menjadi faktor pemberat sebagaimana pasal 473 ayat 2 huruf F dan huruf G, karena dilakukan oleh lebih dari satu orang dan oleh aparat yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian
demikian, seluruh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh dan juga setara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul pada akhir. Baik, di materi selanjutnya ada konstruksi penyitaan. Dalam doktrin penyitaan, tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang menuntut penentuan peran masing-masing pelaku. Dalam kasus ini, para pelaku yang secara langsung melakukan persetubuhan secara bergantian dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan atau made-pleader berdasarkan pasal 20 ayat 1 KUHP Nasional karena terdapat kerjasama yang disadari dan pelaksanaan bersama yang nyata. Sementara itu, pihak yang hanya membantu seperti menyediakan tempat atau menjaga situasi dapat dikualifikasikan sebagai pembantu berdasarkan pasal 20 ayat 3. Implikasinya, seluruh pelaku yang terlibat aktif tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku made-pleader bertanggung jawab secara setara sebagai pelaku utama, sehingga dapat dijerat pasal 473 KUHP dengan pemberatan karena dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan aparat yang memiliki kekuasaan. Baik, terima kasih pada Abdul. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Untuk kualifikasi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual juga, selain KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih spesifik, terutama terkait unsur relasi kuasa, sebagaimana pasal 6 huruf C. Dalam kasus ini, pelaku sebagai anggota kepolisian memiliki kewenangan dan otoritas yang menciptakan tekanan psikologis sehingga korban tidak memiliki kehendak yang bebas. Meskipun tanpa kekerasan fisik, pasal 14 Undang-Undang TPKS memperluas definisi pemerkosaan sebagai setiap orang perbuatan seksual tanpa persetujuan korban yang bersifat komplementer dengan pasal 473 KUHP. Selain itu, pasal 15 ayat 2 menegaskan pemberatan pidana apabila dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dengan demikian, para pelaku dapat dijerat secara kumulatif berdasarkan KUHP dan Undang-Undang TPKS sesuai dengan peran masing-masing, baik sebagai pelaku utama maupun pembantu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, silakan kepada Islam. Kita selanjutnya, dikarenakan dua pelaku di dalam perkara ini merupakan anggota polisi yang aktif, maka pelaku ini tidak hanya tunduk pada hukum pidana saja, tetapi juga pada ketentuan disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Perbuatan pemerkosaan yang dilakukan jelas melanggar pasal 9 huruf B karena merugikan korban serta mencemarkan nama baik institusi Polri. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin berat karena dilakukan dengan sengaja, melibatkan lebih dari satu pelaku dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 13 ayat 1, pelaku dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PPDH. Sanksi ini tidak hanya bersifat administratif saja, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Polri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik dan mekanisme sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi HAM, integritas dan kehormatan institusi. Dalam kasus ini, para pelaku terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena melanggar hak korban, merusak kepercayaan publik, serta menunjukkan rendahnya integritas moral. Melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, pelaku dapat jatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai bentuk pertanggungjawaban etik dan institusional. Penerapan sanksi etik tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan berjalan bersamaan, tidak melanggar asas najis in idem, sehingga mencerminkan penegakan hukum yang tegas dalam menjaga profesionalitas dan legitimasi institusi kepolisian. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Baiklah, di sini saya akan membacakan surat dakwaan. Yang pertama itu identitas terdakwa. Nama lengkap Nabil Iqbal Fadlur Rahman, tempat tanggal lahir Jambi, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang terdakwa 2, nama lengkap Samson Pardamean, tempat tanggal lahir Jambi, umur 20 tahun, tanggal lahir 5 Juli 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan anggota Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian masuk ke dakwaan primer bahwa terdakwa 1, 2, 3, dan 4 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada bulan November 2025 khususnya pada tanggal 14 November 2025 bertempat di wilayah Kota Jambi, yaitu sekitar kawasan SMA 8 Kota Jambi, kemudian di kamar kos kawasan Kebun Kopi, dan selanjutnya di kawasan Arizona Kota Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan perbuatan sebagai berikut. 1.
bahwa pada awalnya korban seorang perempuan berinisial CCA berusia 18 tahun berinteraksi dengan salah satu terdakwa yang kemudian menjadi awal rangkaian dari peristiwa. Kemudian korban dijemput atau diajak oleh salah satu terdakwa dengan dalih tertentu, lalu dibawa ke beberapa titik pertemuan di Kota Jambi. Bahwa selanjutnya korban diarahkan ke titik pertemuan awal di sekitar kawasan SMA 8 Kota Jambi, tempat para terdakwa berkumpul, yang menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama antara para terdakwa. Bahwa setelah itu korban dibawa ke tempat kejadian perkara. Yang pertama yaitu sebuah kamar kos di kawasan Kebun Kopi Kota Jambi. Bahwa di TKP pertama tersebut, korban yang berada dalam kondisi tidak berdaya dan berada di bawah penguasaan para terdakwa diperkosa secara bergiliran oleh para terdakwa. Bahwa para terdakwa di kejadian tersebut, para terdakwa berada dalam kondisi hal yang dipengaruhi oleh minuman keras, namun hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Bahwa setelah kejadian di TKP pertama, korban tidak dilepaskan, melainkan tetap berada dalam penguasaan para terdakwa dan kemudian dipindahkan ke TKP kedua, yaitu di kawasan Arizona Kota Jambi. Bahwa di TKP kedua tersebut, para terdakwa kembali melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan yang berlanjut, dimulai dari penjemputan korban, pembawaan ke beberapa lokasi hingga terjadinya kekerasan seksual secara berulang. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami penderitaan fisik dan trauma psikis yang mendalam. Bahwa untuk menguji kebenaran peristiwa tersebut telah dilakukan rekonstruksi oleh penyidik pada tanggal 24 April 2026 di beberapa lokasi dengan memperagakan sejumlah adegan yang memperkuat rangkaian terjadinya peristiwa. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau terbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Subsidi bahwa para terdakwa 1, 2, 3, dan 4 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di kamar kos kawasan Kebun Kopi Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dan selanjutnya di kawasan Arizona Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh dan reproduksi korban CCA dengan cara sebagai berikut. Bahwa para terdakwa membawa korban ke kamar kos di kawasan Kebun Kopi Kota Jambi, bahwa di tempat tersebut para terdakwa melakukan sentuhan, perabaan, pelukan paksa, serta tindakan seksual lainnya terhadap tubuh dan organ reproduksi korban tanpa persetujuan korban. Bahwa setelah itu korban dibawa menuju kawasan Arizona Kota Jambi dan para terdakwa kembali melakukan tindak seksual fisik terhadap korban. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami trauma psikis, rasa malu dan ketakutan yang berkepanjangan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kedua, bahwa para terdakwa 1, 2, 3, dan 4 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 15 November 2025 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat bertempat di kamar kos kawasan Kebun Kopi Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan kawasan Arizona Kecamatan Baru Kota Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban CCA untuk bersetubuh dengan para terdakwa dengan cara berikut. 1. Bahwa para terdakwa secara bersama-sama membawa korban ke kamar kos kawasan Kebun Kopi Kota Jambi. 2. Bahwa di tempat tersebut para terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korban sehingga korban berada dalam keadaan takut dan tidak mampu melakukan perlawanan. 3. Bahwa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman tersebut, para terdakwa secara bergantian memaksa korban untuk bersetubuh dengan para terdakwa. 4. Bahwa setelah kejadian di lokasi pertama, korban kembali dibawa menuju kawasan Arizona Kota Jambi dan para terdakwa kembali memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.
bahwa seluruh rangkaian perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berulang di dua lokasi berbeda. 6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kondisi trauma psikis dan penderitaan batin mendalam. Bahwa para terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban CCA bersetubuh dengan mereka. Perbuatan ini dilakukan secara terkoordinasi melalui rangkaian penjemputan, penguasaan korban hingga eksekusi ruda paksa berulang yang dibuktikan melalui 41 adegan rekonstruksi di 3 lokasi berbeda. Maka perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 473 ayat 1 junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya itu kesimpulan. Saya menyampaikan kesimpulan bahwasanya tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat korban, serta menjadi lebih berat ketika dilakukan oleh anggota kepolisian karena adanya penyalahgunaan kewenangan dan relasi kuasa. Dalam kasus ini, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan, termasuk penyertaan karena dilakukan secara bersama-sama, sehingga seluruh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya. Selain itu, status pelaku sebagai aparat penegak hukum menjadi faktor pemberat dan juga menimbulkan sanksi etik serta disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan transparan guna memberikan keadilan bagi korban serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Saya selaku moderator, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.